Pidato seorang Perdana Menteri sebuah negara di Eropa 16 Maret 2020 pukul 19 dengan pesan yang jernih, tegas, realistis, dan menggalang solidaritas, yaitu kepentingan bersama di atas segalanya. Coba kita renungkan, demikian saduran singkatnya. Virus corona mencengkram negara kita dan seluruh dunia. Bersama-sama kita dihadapkan dengan tugas yang sangat besar. Banyak orang merasa bahwa kita berada di roller coaster yang dalam beberapa minggu ini bergerak sangat cepat. Anda bertanya-tanya, apakah ini benar-benar terjadi? Iya, ini benar terjadi. Kita akan mengambil tindakan segera. Apa yang akan diambil saat ini dan di tempat lainnya belum pernah terjadi sebelumnya untuk negara-negara di masa damai. Dan itulah mengapa saya ingin memberitahu Anda bahwa prioritas utama kami adalah meminimalkan resiko Anda. Dengan semua berita saat ini dari dalam dan luar negeri, dengan semua peristiwa yang mengikuti satu sama lain dengan sangat cepat, masuk akal jika ada kekhawatiran yang sangat luas di masyarakat. Kita semua punya pertanyaan, apa yang bisa saya lakukan untuk melindungi diri saya dan orang-orang di sekitar saya? Bagaimana dengan sekolahan dan pekerjaan? Bisakah acara akhir pekan keluarga berkelanjutan? Bagaimana dengan pesta pernikahan? Berapa lama ini akan berlangsung? Dan mengapa satu negara mengambil langkah berbeda dari negara yang lain? Di dunia sekarang ini berita, informasi sangat cepat dan pendapat juga diberikan dengan cepat. Saya mengerti itu. Karena itu, saya punya pesan untuk Anda malam ini. Kenyataannya adalah bahwa coronavirus ada di antara kita dan akan tetap bersama kita untuk saat ini. Tidak ada jalan keluar yang mudah atau cepat untuk keluar dari situasi yang sangat sulit ini. Kenyataannya adalah dalam waktu dekat sebagian besar penduduk kita akan terinfeksi virus. Sambil menunggu vaksin atau obat, kita harus memperlambat penyebaran virus dengan membangun kekebalan kelompok terkendali. Saya harus menjelaskan ini. Mereka yang memiliki virus biasanya kebal setelah itu. Sama seperti di masa lalu dengan campak. Semakin besar kelompok yang kebal, semakin kecil kemungkinan virus tersebut untuk menginfeksi orang yang lanjut usia, yang rentan, dan orang-orang dengan kesehatan yang buruk. Dengan kekebalan kelompok, Anda membangun seolah-olah tembok perlindungan yang besar di sekitar mereka. Itulah prinsipnya. Tetapi kita harus menyadari bahwa perlu waktu berbulan-bulan atau bahkan lebih lama lagi untuk membangun kekebalan kelompok. Dan selama waktu itu kita perlu melindungi orang-orang dengan resiko besar sebanyak mungkin. Kita akan terus mencari keseimbangan dan membiarkan kehidupan biasa terus berjalan senormal mungkin. Jika kita dapat mengendalikan penyebaran virus dengan cara ini, konsekuensinya pada kesehatan masyarakat pada akhirnya bisa dikelola. Pada saat yang sama, kita tidak dapat dan tidak akan menutup mata kita pada konsekuensi ekonomi dari krisis ini. Banyak orang khawatir tentang pekerjaan mereka karena bagi banyak perusahaan, baik besar ataupun kecil, ini adalah periode yang sangat sulit. Banyak pengusaha tiba-tiba berada dalam posisi terjepit. Pesan saya kepada Anda para pengusaha adalah lakukan apapun untuk survive. Akhirnya saya ingin mengucapkan terima kasih pada semua warga dengan seruan di saat ketidakpastian di luar sana. Satu hal yang jelas, tugas yang kita hadapi sangat besar dan kita harus melakukan ini dengan 17 juta penduduk kita. Bersama-sama kita akan mengatasi masa sulit ini. Berikan perhatian satu sama lain. Saya mengandalkan Anda. Terima kasih banyak. Inilah Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte. Itulah pilihan negeri Belanda yang menggunakan herd immunity. Kelompok muda sehat akan dipapar terlebih dahulu agar imun, kemudian membentuk perlindungan tebal kepada yang lebih rentan seperti manula dan yang memiliki catatan kesehatan yang kurang baik seperti pada penyakit cacar. Seseorang diberi vaksin cacar itu sebenarnya adalah ditularkan sedikit dengan takaran tertentu, lalu tubuhnya akan menciptakan antibodinya sehingga tubuhnya sudah punya imunitas. Karena itu biasanya badan agak hangat-hangat dikit ketika kita divaksin cacar. Herd immunity di Belanda adalah dengan membiarkan 60-70% warga terpapar, namun mereka percaya antibodi warga Belanda akan bisa secara alami cukup kuat sehingga antibodi masing-masing tercipta. 95% dari 70% dari 17 juta atau sekitar yang terjangkiti akan menciptakan imunitas tubuhnya, dan yang 5% memerlukan bantuan medik, dan diyakini tidak sampai 0,7% dari 5% itu tingkat mortalitasnya
dunia atau sekitar 1.000 orang saja yang diperkirakan meninggal karena baiknya sistem kesehatan di Belanda dalam 6 bulan ke depan, masalah coronanya selesai. Kita tahu setiap negara pejabatnya punya strategi masing-masing. Semoga pilihan Indonesia tepat kali ini. Semoga disiapkan vitamin juga selain obat coronanya. Seperti Belanda, masyarakatnya dikasih vitamin juga biar antibodinya naik. Mari kita dukung perang melawan corona untuk segera kita menangkan atas nama kemanusiaan, atas nama bangsa, dan atas nama negara.